Puji Tuhan, kasih Tuhan. Mari kita akan menyanyikan Manis Kau Dengar. Segala pujian, syukur dan hormat kami persembahkan kepadamu ya Bapa, buat kasih anugerah-Mu yang begitu ajaib yang Kau karuniakan bagi kami, sehingga sore hari ini kami boleh mengadakan satu kebaktian yang istimewa, di mana kami memperingati akan korban Yesus di Bukit Golgota. Kami serahkan seluruh kebaktian kami Bapa ke dalam tangan kasih-Mu. Segala kuasa gelapan roh jahat yang mengganggu dihancurkan dalam nama Yesus, dan bila kemuliaan Allah turun atas kami. Terima kasih Bapa, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami makanan kami pada hari ini dengan secukupnya, dan ampuni salah kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mulaikan dan alaskan kebaktian kami sore ini. Haleluya,
Amin. Amin. Shalom, selamat sore. Hari ini kita sedang memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Biarlah dengan darahnya kita telah ditebus, kita telah diselamatkan. Mari kita pujikan Dia, bagi Dia. Tuhan, selamatkan jiwa.
Ikutlah kita bersorak-sorai meninggikan nama Dia. Oleh darahnya kita telah ditebus. Sekarang waktunya kita memuliakan dan meninggikan nama Dia. Kesempatan dan kuasa
kita. Di Kalvari darahnya tercurah bagi kita. Layaklah kita untuk memuji dan memuliakan namanya. Katakan Kalvari tanganmu terpaku. Dengan darah
Yesus, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau segala pujian hanya layak Tuhan kami persembahkan kepadamu Bapa. Terima kasih Engkau telah melayakkan kami sebagai anak-Mu. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu, kasih sayang-Mu juga perlindungan-Mu buat setiap kami. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah puji-pujian kami Bapa yang telah kami naikkan boleh menyenangkan hati-Mu dan jadikan ini sebagai persembahan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati anak-Mu yang memimpin pujian Bapa. Biarlah Engkau memberkati kehidupannya Tuhan Yesus, usaha pekerjaannya, mata pencariannya, keluarganya Engkau memberkati dengan berlimpah ya Bapa. Berikan kesehatan, kekuatan senantiasa. Pakai keluarganya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah melalui keluarganya nama-Mu dipermuliakan ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami mempersiapkan hati kami. Kami rindu Tuhan, kami boleh mendengar suara-Mu Bapa. Kami rindu Tuhan untuk kami boleh mengerti lebih lagi akan kehendak-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Berikan hikmat marifat daripada Engkau. Urapi dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan setiap kata firman-Mu yang keluar dari mulut hamba-Mu boleh menguatkan kami Tuhan, boleh meningkatkan iman percaya kami kepadamu, supaya kami lebih hari lebih indah di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, dan kami serahkan Tuhan di ruangan ini, kami urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Biarlah Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu ada tengah-tengah kami dan memimpin jalannya firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan kami alaskan doa kami hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Allahku ajaib, Yesusku luar biasa. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sore ini adalah ibadah kita yang khusus, di mana kita memperingati akan korban Yesus di Bukit Golgota. Dan tema firman Allah sore hari ini saya beri tema Eloi, Eloi, lama sabachthani. Saja kita bangkit berdiri, kita akan baca bersama-sama Markus 15 ayat 34. Saya akan bacakan buat saudara. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, dengan satu teriakan yang begitu keras, dengan suara yang nyaring, Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apa yang terjadi pada saat itu? Kalau kita membaca ayat sebelumnya, yaitu ayat 33, di situ dia berkata bahwa kira-kira jam 12 siang sampai jam 3 petang terjadi kegelapan di daerah itu. Ya, di daerah itu gelap, dan pada jam 3 gelap itu pergi dan Yesus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dari sini kita boleh melihat bahwa sejak jam 12 sampai jam 3 sore, Bapa datang melihat Yesus yang tergantung di kayu salib. Dia menemani Yesus selama kurang lebih 3 jam. Dan pada waktu kegelapan itu mulai hilang, Yesus berteriak, dia merasa sendirian. Dan kenapa Allah Bapa meninggalkan Yesus? Karena pada saat itu di atas Yesus telah ditimpakan dosa seluruh dunia. Dosa manusia ditaruh di atas Yesus. Sebagai bukti, bukan suatu kebetulan, sebelum Yesus disalibkan, para laskar telah menganyam sebuah mahkota duri dan diletakkan di atas kepala Yesus. Pada waktu manusia pertama berbuat dosa, Allah berfirman, bumi akan menumbuhkan onak dan duri bagimu. Itulah kutuk. Seolah-olah kutuk itu ditaruh di atas Yesus. Ya, itulah mahkota duri yang melambangkan dosa dunia, sehingga Bapa tidak dapat melihat akan hal itu. Dia meninggalkan Yesus. Tepat seperti apa yang dikatakan oleh Yohanes dalam Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus,
dosa dunia ditaruh di atas Yesus. Itulah sebabnya Bapa meninggalkan dia. Bahkan lebih daripada itu, kalau kita membaca dalam Yesaya 53 ayat yang kelima, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudaraku yang kekasih, inilah sebabnya sehingga Yesus berteriak, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Dosa manusia ditaruh di atasnya, termasuk dosa saudara dan saya, termasuk kelemahan kekurangan saudara dan saya. Kita sebagai anak-anak Allah, orang-orang yang percaya kepadanya, dosa kelemahan kekurangan kita telah ditaruh di atas Yesus. Dan seperti Nabi Yesaya pernah berkata bahwa yang menghalangi persekutuan kita, hubungan kita dengan Allah, itulah dosa kita. Dan itulah yang mau dihapus oleh Yesus. Dia memperdamaikan kita dengan Allah Bapa. Dia memberikan tubuhnya dihancurkan. Dia memberikan dirinya untuk disesah. Karena dia mengasihi saudara dan saya, dia rela berkorban agar kita sebagai orang-orang pilihannya, orang-orang yang percaya kepadanya, mendapatkan keselamatan dari Allah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, biarlah hal ini membuat kita dapat melihat Yesus menyerahkan dirinya untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Roma pasal 3 ayat 25 berkata, Yesus Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Yesus Kristus telah ditentukan menjadi jalan pendamaian karena iman. Sebab itu saudara, mari kita melihat Yesus rela memberikan segala yang dia milikinya. Dia rela memberikan kehidupannya agar saudara dan saya diperdamaikan dengan Allah, sehingga kita berlayak untuk memanggil dia Bapa, Bapa kami yang ada di surga. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Roma pasal 5 ayat 9 berkata, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, meskipun Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia memberikan Yesus menjadi korban untuk keselamatan saudara dan saya, supaya setiap orang yang percaya akan dia tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Saya mau katakan kepada saudara, lebih daripada itu, Yesus, dia mengorbankan dirinya, dia mengorbankan kehidupannya dengan disesah, dengan penderitaan yang begitu dahsyat. Di awal kebaktian kami, kita melihat opening daripada kebaktian ini, penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Walaupun itu hanya sekelumit yang kita lihat, satu penderitaan yang dahsyat yang dia terima, seolah-olah darah menetes, mulai dari taman Getsemani ke rumah Pilatus, ke rumah Kayafas, bolak-balik sampai ke bukit Golgota. Dia meneteskan darahnya karena dia mau menyelamatkan saudara dan saya. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-7, katanya, sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, di hadapan kita ada perjamuan kudus yang akan kita terima sebentar. Kita lihat, setiap kita mengadakan perjamuan kudus, kita mengingat kembali apa yang Yesus sudah perbuat buat kita, apa yang Yesus sudah kerjakan buat kita. Dan jadilah kita anak-anak Allah, orang-orang percaya yang benar-benar dapat merasakan
satu penebusan yang dikerjakan oleh Kristus di dalam kehidupan kita. Sebab itu jangan kita sia-siakan pengorbanan pengampunan yang sudah Dia berikan buat kita, agar saya dan saudara menjadi anak-anak Allah yang diselamatkan, yang dikatakan pasti terluput daripada murka Allah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sebab itu dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-34, sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ya, ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, firman Allah mau supaya saudara dan saya, kita menjadi anak-anak Allah. Kita menjaga kehidupan kita, agar jangan sampai kita jatuh ke dalam dosa. Pada hari-hari terakhir ini, di mana kita boleh melihat kesulitan makin terjadi. Iblis telah menggoda kita untuk berbuat banyak-banyak hal supaya kita boleh keluar daripada kekudusan Tuhan. Saudaraku, kita kan masih ingat apa yang telah terjadi di dalam taman kemuliaan Allah. Waktu Allah menciptakan manusia yang pertama, Adam dan Hawa. Allah mencukupkan segala yang mereka perlukan. Sebelum mereka minta telah diberikan oleh Allah. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak dapat tekun untuk mengikuti perintah Tuhan. Mereka lebih suka apa yang si ular katakan kepada mereka. Lebih mereka mau dengar-dengaran, mau taat kepada apa yang ular telah bisikan kepada mereka, supaya mereka mau menjadi seperti Allah. Pada hari-hari ini, di mana iblis dengan gencarnya berusaha menarik orang-orang pilihan Allah kembali untuk berbuat dosa, kembali untuk melakukan hal-hal yang tidak benar, kembali dalam bergumul dengan dosa di dalam kehidupan mereka. Saya sering kali katakan, saudaraku yang kekasih, engkau dan saya, kita ditebus oleh darah Kristus yang mahal. Satu pengorbanan yang dahsyat yang telah Dia kerjakan. Satu pengorbanan yang luar biasa yang telah Dia karuniakan buat kita. Janganlah kita sia-siakan pengorbanannya itu. Dikatakan tadi, sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Mungkin saudara mengatakan, ini kan dosa kecil, dosa yang gak kelihatan, hanya berbohong sedikit, hanya menipu sedikit, hanya berbuat hal-hal yang tidak merugikan orang kok. Saudara, firman Allah berkata, upah dosa adalah maut. Tidak peduli besar atau kecil, dosa adalah dosa, dan dosa tidak dapat diampuni lagi, karena Yesus sudah menyerahkan semuanya untuk keselamatan kita. Itu sebabnya saya katakan, jangan kita mau sia-siakan pengorbanan yang Yesus perbuat. Saudara dan saya diselamatkan bukan oleh darah domba, bukan oleh darah binatang yang dipersembahkan sebagai korban di atas altar, di atas mezbah Tuhan, tidak. Tapi domba Allah. Ya, tepat seperti dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, maukah kita mengatakan kepada iblis yang mau menggoda kita dengan banyak-banyak hal, kita katakan tidak mau berbuat dosa? Saya katakan seringkali ada orang mengatakan, saya terpaksa melanggar firman Tuhan, saya terpaksa melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Saya katakan tidak ada kata terpaksa. Itu karena kita mau, kita berikan telinga kepada dosa. Itu sebabnya dikatakan dalam Injil Yohanes 8 ayat yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ya, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, jangan kita mau diperhambakan lagi oleh dosa. Janganlah kita mau dipermainkan kembali oleh dosa. Satu pengorbanan yang luar biasa yang Yesus sudah perbuat
Adakah kita anggap enteng seperti itu? Apa kita anggap remeh seperti itu? Saudara, kalau kita lihat pada waktu Tuhan Yesus tergantung di kayu salib, Allah Bapa meninggalkan dia. Dia seorang diri tergantung di kayu salib. Dia melihat orang-orang yang membencinya, padahal dia sudah berbuat baik untuk orang-orang itu. Dia rela berkorban, bahkan dia berdoa, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Satu pengorbanan yang dahsyat. Saudara, janganlah berbuat dosa lagi. Janganlah bermain-main dengan dosa lagi. Kuduskanlah dirimu dengan sungguh di hadapan Tuhan. Perbuatlah dengan sungguh apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dan ingat, surat Ibrani 10 ayat 26 berkata, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Saudara, satu pemberitahuan yang tegas yang firman Allah katakan kepada kita, supaya kita mengerti dengan sesungguhnya, inilah yang Tuhan kehendaki atas kehidupan kita. Hidup dalam kebenaran Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Janganlah kita permainkan karunia yang begitu besar yang Tuhan berikan buat kita. Dikatakan ada satu nyanyi yang berkata, aku ditebus bukan dengan emas, bukan dengan perak, bukan dengan harta yang indah dalam dunia ini, tapi ditebus oleh darah Kristus. Saudaraku yang kekasih, dan darah Kristus dicucurkan, tubuhnya dihancurkan, karena dia mencintaimu, karena dia menyayangi saya dan saudara. Jangan sia-siakan anugerah Allah yang begitu besar. Hari ini kita merayakan Jumat Agung di tengah-tengah seluruh dunia. Bukan hanya bangsa kami, tapi seluruh dunia mengalami suatu penderitaan yang begitu dahsyat. Penyakit melanda semua, tidak peduli siapapun juga dia adanya. Ingat, Yesus menebus engkau dan saya untuk dijadikan miliknya. Janganlah berbuat dosa lagi. Biar kita membawakan diri kita, akan kehidupan kita menjadi anak-anak Allah, hidup dalam kebenaran dan lakukan yang benar di hadapan Dia. Ingat, tadi firman Tuhan mengatakan, kalau kita melakukan apa yang dosa, katakan, kita adalah hamba dosa. Tapi sekarang saya dan saudara telah dibenarkan, telah dimerdekakan. Roma 6 ayat 18 berkata, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Jangan kembali kepada dosa. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Jangan engkau melihat lagi kepada dosa. Pandanglah kepada Yesus. Yang dikatakan, dan sekarang engkau menjadi hamba kebenaran. Mari kita memperlakukan diri kita sebagai seorang hamba di hadapan Tuhan. Melakukan hal-hal yang benar. Tetaplah menjadi hamba kebenaran. Sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Orang-orang percaya yang hidup benar di hadapan Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jangan beri kesempatan kepada iblis. Hiduplah benar di dalam Tuhan. Ingat, keselamatan yang saudara dan saya terima dari Yesus Kristus bukanlah dengan hal yang mudah, bukan dengan hal yang murah, tapi dengan satu penderitaan yang dahsyat. Sebab itu, kalau pada hari ini, ya, di tengah-tengah kesulitan dunia ini, kita mau terima tubuh dan darah Kristus. Biar ini benar-benar menjadikan kita anak-anak Allah yang benar di hadapan Dia. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita siapkan diri kita untuk menerima persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus yang telah dikorbankan untuk keselamatan kita. Biarlah benar-benar melalui tubuh dan darah Kristus yang akan kita terima sebentar, akan menjadikan kita mendapatkan satu kekuatan yang baru untuk berkata tidak kepada dosa, untuk membawa diri kita dengan sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan dan kebenaran Tuhan. Puji Tuhan, kasih Tuhan, mari
Kita bangkit berdiri. Kita megang tubuh Kristus di tangan kanan kami dan cawan di tangan kiri kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan rintihan pilu di Bukit Joljuta. Mari, dengan roti di tangan kanan kita angkat, kita tinggikan dia, dan kita dengarkan apa yang firman Tuhan katakan. Karena barang yang aku ini sudah terima daripada Tuhan, itulah juga aku serahkan kepada kamu, yaitu bahwa pada malam, tatkala Tuhan Yesus diserahkan itu, diambilnya roti, dan setelah sudah ia mengucap syukur, dipecah-pecahkannya sambil katanya, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah demikian menjadi satu peringatan akan daku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus, kita makan bersama dengan iman. Kita angkat cawan petangan kanan kami. Demikian juga cawan minuman itu, sesudah makan katanya, cawan minuman ini adalah perjanjian baru di dalam darahku. Maka seberapa banyak kali kamu minum, perbuatlah demikian menjadi satu peringatan akan daku. Karena seberapa banyak kali kau makan roti ini dan minum daripada cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan hingga ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus, kita minum bersama dengan iman. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Allahku buat kasih dan kemurahan-Mu.
di mana pada sore hari ini kami boleh mendapatkan suatu kekuatan yang baru dalam kehidupan kami, di mana tubuh dan darah Kristus boleh mengalir dalam kehidupan kami, memberikan kekuatan yang baru untuk mengiring dan melayani Engkau, untuk hidup dalam kekudusan yang Tuhan sudah karuniakan buat kami. Bapa di surga, hamba berdoa buat semua jemaat-Mu yang saat ini menerima persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, Engkau berikan kemenangan bagi mereka dalam pergumulan, dan bila kasih anugerah Tuhan yang luar biasa Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, Engkau berkati seluruh jemaat-Mu dengan berkat-berkat yang indah, dengan berkat yang luar biasa, dan kami dapat senantiasa bersuka cita di dalam Engkau. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini mengalami banyak tekanan oleh penyakit yang begitu jahat. Tapi kami percaya tubuh dan darah Kristus menyatakan kuasanya, oleh bilur-bilurnya kami dapat disembuhkan, dan kami boleh melihat kuasa kemuliaan Tuhan. Bapa, Engkau lihat betul banyak yang menderita karena penyakit, tapi hamba percaya Engkau lawati mereka, Engkau sembuhkan mereka untuk hormat kemuliaan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Bapa, juga buat pemimpin-pemimpin bangsa kami, Engkau berkati, tambahkan kesehatan, kekuatan dan sukacita, hikmat dan marifat-Mu untuk memimpin bangsa besar ini berjalan pada jalan kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Allahku, terima kasih Bapa. Engkau berkati semua yang ikut mendengarkan firman-Mu sore hari ini, memberikan kekuatan yang baru untuk kami hidup layak dan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Allahku, hamba memuji kebesaran-Mu ya Allah. Sidang kekasih Tuhan, turun dan tinggal atas kamu kiranya berkat dan anugerah dari Allah yang Bapa kami, kasih sayangnya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kekuatan pimpinan Roh Kudus-Nya, turun tinggal menyertai kamu semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan selamat, damai dan sejahtera, dengan iringan berkat-Nya Tuhan Yesus Kristus. Bapa